feet, oh Jesus, and set my heart responding to your love. I cast my fear and surrender all to you, Lord. Here I Saya ucapkan shalom. Shalom. Shalom bagi seluruh jemaat Tuhan. Yang dimanapun berada, yang ada di rumah saya ucapkan shalom. Yang ada di Tanjung Balai Karimun di Singapura, sama-sama kita ucapkan shalom. Selamat datang di bulan yang baru dalam sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana kabarnya seluruh jemaat Tuhan? Sehat, kuat, makmur, panjang umur dan haleluya. Prosperous people say, I grow, I go, I glorify. And fresh anointing people say, I grow, I go, I glorify. Tepuk tangan bagi Tuhan. Lihat kiri kanan, katakan semangat memuji Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita angkat tangan kita dan kita sepakat berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk bulan yang baru ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi setiap kami Tuhan. Lanjutkan kasih setiamu pada setiap kami Tuhan. Kami sehat, kuat, makmur semua karena Tuhan. Untuk itu Tuhan kami datang beribadah mengucap syukur. Kami tabiskan ibadah ini dalam satu nama yang ajaib. Nama yang tidak tertandingi. Nama yang kuat, dahsyat bagi setiap kami. Dan semua kita yang percaya sama-sama kita berkata, yang bersuka cita, mari bersorak-sorai kita berkata, amin. Sekali lagi dengan sukacita kita berkata, amin. Sebab Yesus dahsyat di tempat ini. Haleluya. Yes God, yes Jesus. Your name is beautiful God. Haleluya. You were the word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Hallelujah. Your hidden glory in creation, now revealed in you
beautiful name you are, Jesus. Shikirala barala 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 barala. Shikirala barala 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 barala. Dengan iman naikkan rohmu, naikkan pujian. Shikirala barala barala barala. Kami angkat tangan kami Tuhan karena kami percaya. Kami angkat suara kami Tuhan dengan iman karena kami percaya Yesus. Death could not hold you, the veil tore before you. You silence the voice, oh sing and pray. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. Say it. Yours is the key. Woo! Yours is the key. Hallelujah. Yours is the kingdom. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. Semua. What a powerful name it is. What a powerful
melompat bersorak bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Dan semua yang siap, mari sama-sama kita berkata amin. Prosperous people say I grow, I grow, I grow. and first anointing people say I grow, I grow, I grow. sama-sama kita menyerukan nama Yesus. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Woo. Haleluya. Dahsyat nama Allah di tempat ini. Semua siap-siap. Tuhanku maha besar. Semua. Tuhanku maha kuasa. Raja segala raja. Hey, yeah. Semua berkata. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Semua. Serukan namanya. Semua. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari kita melompat bersorak bagi nama Tuhan. Semua sama-sama. Tuhanku maha besar. Say, Tuhanku maha kuasa. Raja segala raja. Hey, yeah, yeah. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Lihat kiri kanan dong. Katakan dia luar biasa. Amin. Haleluya. Namamu tinggi di tempat ini Tuhan. Namamu tinggi di tempat ini Yesus. Serukan namanya. Semua. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Dia luar biasa. Kuasa mulia. Semua. Nama di atas segala nama. One, two, one. Serukan namanya. Tuhan Raja. Kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Jemaat Tuhan. Semua jemaat. Come on. Lihat kiri kanan, katakan semangat memuji Tuhan. Siapa yang luar biasa? Siapa? Tanpa musik, jemaat. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Hey, yeah. Kuasa tunduk dalam namanya. Dengan iman deklarasi, come on. Dia luar biasa. Benar. Mulia. Yesus nama di atas. Semua siap
Siapa Allah yang dahsyat? Yesus. Siapa Allah yang tidak tertandingi? Yesus. Wow, siapa Allah yang sanggup menggenapi janjinya? Yesus. Dia kuat dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Come on. Make some noise for Jesus. Yeah. Haleluya. Engkau luar biasa Allahku. Engkau luar biasa Yesusku. Haleluya. Yes. Dia ajaib dalam hidupmu. Dia ajaib bagi setiap kita. Semua sungguh tak tertandingi. Yeah. Tak ada yang setara dengan Hanya siapa? hanya Yesus Tuhanlah yang Yes. jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu Saya mau semua kita deklarasi amin. Siapkan imannya. Siapkan sorak-sorainya bagi Tuhan kita. Amin. Semua siap, semua siap. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. semua musuh Pun gemetar mendengar namamu Tuhan. semua musuh Pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak semua. Ya, katakan sungguh, sungguh tak tertandingi. tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi Dari penguasa di dunia, kerajaanmu. tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yang percaya berikan sorak-sorai, make some noise. God is good all the time and all the time. God is good. Prosperous people say, I grow, I go, I glorify. and first anointing people say, I grow, I go, I Jemaat glorify. dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya. God is good. Amen. Amin. Haleluya. And all the time God is good. Haleluya. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu Yesus. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. And I set my heart responding to your love. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast
Lord, here I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Oh Jesus, oh Jesus. Hallelujah. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I guess dengan iman berkata, my fear I surrender and surrender all to you. Oh Lord, Lord, here I worship you, oh God. Oh, how I need your presence, Lord, and how I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord Jesus. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I
surrender. Oh God, I surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Yes, let this be a voice from my heart for you, my King. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Hallelujah, yes. Draw me closer to you, Lord. Spirit of God, coming into my Your presence, Lord. How I need your presence, Spirit of God, draw me closer to you, Lord. Spirit of God, going into my heart as I worship you. As we worship you, as we honor you in this place, Lord God, oh Lord God Jesus. I worship you, Jesus. I worship you, my God. Jesus, as I worship you, oh God. Oh, Jesus, I said, Jesus. Oh,
Pagi hari ini kami membutuhkan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Lebih dari waktu-waktu sebelumnya. Karena di hadirat-Mu ada mujizat. Di hadirat-Mu ada tahta kasih karunia-Mu. Kesanalah semua orang yang berdosa datang dan menerima pengampunan, menemukan rahmat, dan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Pagi hari ini di hadirat-Mu kami terima pertolongan-Mu, kami terima anugerah-Mu, kami terima pengampunan atas setiap dosa kami. Amin. Sehingga kami masuk dengan berani, kami datang dengan iman, mempercayai bahwa hari depan kami penuh dengan harapan. Shikarala barala 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 basyade. Shikarala barala basyade. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. As I worship you, Lord. As we worship you, Jesus. Izinkan Roh Kudus menyembuhkan engkau yang sakit. Apapun yang kau hadapi, apapun yang kau alami di tubuhmu hari ini, sakit penyakit apapun, sakit pada tulang, pada syaraf, di bagian pinggang, di bagian punggung, dimanapun, terima kesembuhan. Be healed in the name of Jesus. Izinkan Roh Kudus menyembuhkan. Mari percaya dengan iman. I am healed by your stripes, Jesus. Oleh bilur-bilur Yesus aku sudah disembuhkan. Yes. Dan hati kami terbuka untuk menerima benih firman Tuhan. Amin. Berkati pemberitaan firman Tuhan ini. Yes. Kami percaya bahwa kami sudah disembuhkan. Amin. Kami sudah ditolong, kami sudah dijawab. Amin. Dan kami terus berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Kau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dan semua yang percaya siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama kita berkata. Amin. Sekali lagi kita berkata. Amin. Prosperous people say. I go. I go, I glorify. Fresh anointing people say. I glorify. Apa kabarnya semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan? Sehat, Kuat, makmur, panjang umur, dan awet muda. Amin. Sebelum duduk, sapa orang depan, belakang, kiri, kanannya. Katakan selamat datang di bulan Juli. Bulan yang luar biasa. Amin. Bulan penuh mujizat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya semua kita diberkati Tuhan. Semangat Bapak Ibu. Ya, saya tahu di luar cuacanya dingin. Itu sebabnya saya memakai jaket kulit andalan. Ya, ini bukan kulit sembarang kulit, tapi ini adalah kulit pilihan. Ya, dengan mengorbankan seekor domba. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Semakin kesini saya merenungkan firman Tuhan, saya sangat yakin bahwa saudara di gereja ini adalah orang-orang kaya, orang-orang yang makmur, ya orang-orang yang saya nggak peduli apa saudara mau percaya atau tidak, tapi satu hal yang saya percaya apa yang saya firmankan
apa yang saya tabur, saya pasti tuai. Amin. Ya, saudara adalah orang-orang yang memang dipanggil, dipilih Tuhan untuk masa yang seperti ini, untuk membangun pekerjaan Tuhan di akhir zaman, untuk melihat penuaian besar-besaran dari kasih karunia yang diberitakan. Dan saudara bukan hanya jadi penonton, tapi saudara juga turut mengambil bagian. Amin. Ya, bukan hanya dengan waktu kita, bukan hanya dengan talenta kita, tapi juga dengan harta kita. Yang amin cuma sedikit. Yang lain kayaknya masih pada keberatan ya hartanya dipakai untuk Tuhan. Haleluya. Ya. Oke, nah kita semua tahu bahwa kita sekarang sedang ada di tengah-tengah pandemik. Kita banyak mendengar krisis yang membuat banyak sekali bisnis-bisnis kolaps dan sebagainya. Tapi satu hal yang saya mau taruh di hati jemaat Tuhan pagi hari ini, bahwa percayalah, yakinlah bahwa kita berasal dari sorga. Kita adalah warga kerajaan sorga, hidup kita tersembunyi di dalam Kristus. Sakit penyakit, virus, COVID-19, ya B1, B29, ya mau Delta, mau Alpha, ya apapun itu tidak bisa menemukan kita karena kita tersembunyi di dalam Kristus. Amin. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa hidup kita hari ini adalah hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Nah, sebagai orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia, saya mau supaya saudara punya mentalitas atau pola pikir sebagai seorang pemenang. Jangan mengingatkan diri saudara, apalagi orang lain tentang kondisi krisis. Ya wah Pak, yang di sana aja mati, yang di situ aja tumbang dan sebagainya. Secara statistik aja kita udah lihat bahwa dari 100% penderita COVID yang meninggal itu hanya 6%. Yang 93 lebihnya itu semua survive, semua hidup. Jadi nggak usah berlebihan, nggak usah parno. Ya, dan hari ini kita bersyukur kalau gereja kita masih diperbolehkan untuk beribadah. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara, di Jawa, di Bali, di gereja pusat kita aja, bahkan juga Pak Giri di Jogja, ya nggak boleh lagi sementara ini beribadah. Dia berkumpul di gedung karena aturan-aturan prokes. Nah, kita yang ada di Batam, mari kita doakan supaya semua warga Batam itu betul-betul kita mendukung programnya pemerintah. Ya, semua divaksin, kemudian juga terus mempraktekkan prokes. Ya, pakai masker, mencuci tangan, mencuci rambut, ya. Haleluya. Ya, menghindari kerumunan. Karena selama kita semua bekerja sama dengan baik, saya yakin dan percaya kita akan bisa ya lebih cepat melewati fase ini. Ya, oke. Nah, mari kita buka 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Saya mau supaya semua kita hidup di dalam kasih karunia. Kita betul-betul mengerti hidup di dalam kasih karunia itu kunci suksesnya apa. Ya, kita banyak dengar khotbah, kita banyak dengar firman Tuhan, tapi kita nggak bisa menyimpulkan. Lalu dari firman itu apa sih Pak yang harus kita lakukan? Saya ini harus bikin apa supaya saya bisa menikmati hasil dari firman itu. Karena kan orang ke gereja bukan cuma karena tradisi, bukan cuma karena agama. Saya mau supaya jemaat Tuhan datang ke gereja ini kita terima sesuatu, awalnya memang itu benih, awalnya kecil, awalnya mungkin hanya impresi, awalnya seperti hanya visi, seperti mimpi, seperti janji. Tapi itulah benih. Saudara nggak akan lihat pohon yang berbuah lebat kalau sebelumnya saudara nggak terima benih dulu. Haleluya. Sebelum orang disembuhkan, sebelum kita lihat mujizat, harus ada benihnya, harus ada pengharapannya bahwa memang kita mau disembuhkan. Itu sebabnya Tuhan bertanya kepada orang yang sakit, yang lumpuh di kolam Bethesda itu 38 tahun. Tuhan gak tanya yang lain, Tuhan cuma bilang, maukah engkau sembuh? Hari ini maukah engkau sembuh? Amin. Haleluya. Ya, dan hidup di dalam kasih karunia, kuncinya cuma satu, mengenal Tuhan. Waktu kita mengenal Tuhan, waktu kita menerima firman, iman itu timbul. Hidup jadi orang Kristen itu enak banget.
Udah ada manualnya, nggak perlu diupayakan ya supaya rohani, kemudian ya tampilannya dipanjang-panjangin jenggotnya, lalu kemudian no. Bukan apa yang ada di luar. Amin, tetapi apa yang ada di dalam kita, itu yang merubah, itu yang akan membawa kita bahkan ke tempat-tempat yang saudara nggak bisa bayangkan. Haleluya, yuk semua kita baca. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Lihat dalam terjemahan FIYH-nya. Apakah saudara ingin supaya kebaikan dan damai Allah semakin melimpah? Jikalau demikian, belajarlah mengenal Dia lebih baik. Amin. Kalau pertanyaan kita, Pak, saya ingin hidup saya lebih baik, saya ingin masa depan saya lebih baik, saya ingin tubuh saya ini semakin hari semakin sehat, Pak. Umur boleh bertambah. Ya, tetapi kedut-kedut free ya. Tanpa kedut-kedut. Jangan cuma make up-nya aja yang katanya flawless ya. Tanpa cacat gitu loh. Haleluya. Ya. Tapi rupanya waktu make up-nya dibuka onde-mande. Ya. Siapakah kamu? Betul, ya. Kan kita pengen sesuatu yang real dari firman Tuhan dong. Betul kan? Enggak cuma datang ke gereja terus iya loh begini loh, kita sangat terhibur. Firman Tuhan itu bukan hanya untuk menghibur, tapi firman Tuhan itu menjelaskan siapa identitas kita di dalam Kristus. Apa warisan kita, apa yang berhak kita miliki. Kalau saudara baca di kitab Roma itu Paulus menjelaskan ya berhak untuk menerima janji Allah, berhak sebagai anak Allah. Kayaknya kayak nggak ada kewajiban. Yang ada cuma hak. Bagian kewajibannya di mana? Bagian kewajibannya sudah dibayar oleh Yesus. Makanya yang Yesus minta cuma knowing me, kenali aku, percayai aku. Tingkat kepercayaan kita akan semakin tinggi kepada Tuhan kalau kita mengenal Dia semakin baik. Haleluya. Ya. Semakin saudara mengenal seseorang, semakin baik pengenalan kita terhadap seseorang, kita akan semakin percaya. Kita akan semakin yakin dia pasti bisa menyelesaikan. Ini orang gak ingkar janji. Kalau dia bilang bisa, bisa. Haleluya. Dia bilang datang jam 9, ya jam 9 tepat dia datang. Kayak kata Pak David, dia bilang, Pak saya tuh orangnya unik Pak. Kenapa Pak? Iya, kalau saya dibilang Pak David datang ya jam 9 dan dia bilang, aduh Pak saya mohon maaf Pak, kalau tepat jam 9 saya gak bisa Pak. Loh, jadi tapi kalau 9 kurang 15 saya bisa Pak. Alamak. Ya. Artinya kalau 9 pas 0859 titik ya apa pas mau dari berapa? Detik ke 58, 59. Teng, 9 dia ada di situ, dia nggak bisa. Tapi kalau kurang ya dari ya kurang 5 atau kurang 15 menit dia bisa. Ya. Jadi dari situ pun saya belajar mengenali dia. Oh ini orang punya keunikan. Haleluya. Dan saya yakin semua kita unik. Haleluya. Amin. Ya, itu sebabnya karena saya dipercaya Tuhan untuk memilih dia menjadi ketua panitia pembangunan, saya pun juga harus belajar mengenali dia. Belajar mengenali Bu Sinta sebagai ketua pansos, panitia baksos. Ya, belajar mulai bergaul supaya apa? Semakin mengenali. Dan dalam hubungan itu jangan cuma mau lihat baiknya aja. Lihat juga kekurangannya. Haleluya. Dan kekurangannya bukan untuk dicemooh, tapi kekurangannya untuk kita isi. Haleluya. Amin. Jangan cuma saudara aja yang aku tuh cuma pengen dimengerti. Lu mau dimengerti, giliran suruh mengerti orang, lu kagak mau, tunjang juga kau. Itu. Haleluya. Oh Tuhan, ampunilah hamba Tuhan itu ya. Dan berkatilah hambamu yang ini 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, lihat
apakah kita ingin supaya kebaikan dan damai Allah semakin melimpah? Jikalau demikian, kalau itu keinginan kita, kalau itu kerinduan kita, Pak, saya pengen sukses, saya pengen makmur. Yesus bilang dia tidak pernah batasi. Dia bahkan bilang, kalau kamu percaya, kamu bukan hanya bisa melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang jauh lebih besar. Dan Tuhan kita itu bukan Tuhan yang penuh misteri, yang kita sampai pas kita bikin A, tahu-tahu dia bikin B. Pas kita bikin B, tahu-tahu ada lagi, rupanya bukan B, tapi yang C. Kan sangat menyebalkan punya Tuhan yang kayak begitu. Haleluya. Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang jelas. Dia bilang, kalau kamu ingin mengalami semuanya ini, kalau kamu ingin terima kebaikan, damai, belajar mengenal aku. Dan waktu kita belajar mengenali dia, kita nggak lagi ngelihat, seperti waktu kemarin saya bilang, kalau orang bilang corona ini adalah penghukuman, Yohanes 5 ayat yang keberapa yang kemarin itu 20 berapa itu. Ya, bahwa kalau kita yang percaya kepada dia yang diutus Allah, tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Jadi corona ini bukan untuk menghukum anak-anak Tuhan. Apa gunanya Tuhan menghukum anak-anaknya? Mungkin buat orang yang tidak mengenal Tuhan. Firman Tuhan bilang bahwa kalau orang itu tidak percaya, dia pun sudah dihukum. Haleluya. Karena dunia ini punya aturan main. Dunia ini dikuasai oleh kegelapan, oleh roh-roh jahat yang kerjanya hanya mendatangkan penderitaan, mendatangkan sakit penyakit. Waktu kita nggak percaya kepada Yesus, dengan sendirinya berarti kita ada di sisi yang sebelahnya. Sisi yang dimana ada di dunia dengan segala sistemnya penuh dengan penderitaan. Haleluya. Nah, lihat Bapak Ibu, Kisah Para Rasul 14. Ya, lihat ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Ya, saya mau sentuh aja di sini sedikit. Dikatakan begini, di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan. Belum pernah dapat berjalan. Lihat, di Listra ada seorang yang duduk saja. Orang ini duduk doang karena kakinya lemah dan dia lumpuh sejak dilahirkan. Bahkan belum pernah dapat berjalan. Terjemahkanlah ya dengan kalimat yang lain. Belum pernah bahagia. Belum pernah merasakan kesuksesan, belum pernah merasakan keliling dunia, belum pernah merasakan kemakmuran, belum pernah merasakan punya posisi, belum pernah merasakan punya jabatan, belum pernah merasakan kebebasan, financial freedom, apalah. Tulis di situ. Betul? Ya kan? Padahal kan semua orang ingin berjalan. Semua orang ingin menikmati dong. Hidup di dunia ini hanya satu kali. Ya, sekalipun engkau nyanyi lagu ingin hidup 1000 tahun lamanya, ya, tetap aja lo dapatnya ya cuma satu kali. Betul? Haleluya. Kalau hari ini kita duduk dan berpikir bahwa karena corona, karena krisis, karena latar belakang pendidikan, karena keuangan, karena apapun lah, hari ini sepertinya kita lumpuh, kita lemah. Semenjak kita lahir, ya, baru lahir udah ditinggalin bapak, ya, bertumbuh sedikit, baru menjelang remaja ditinggalin ibu, ya, waktu masuk SMA teman-teman pun malu bermain denganku, kasian banget sih, betul ya, apapun lah penderitaan itu, ya, saya nggak tahu, ya. Apa saja penderitaan-penderitaan yang saudara hari ini alami. Tapi yang jelas kalau itu membuatmu rasanya lumpuh sejak lahir dan membuat kita nggak pernah bisa lihat yang lebih baik dari yang kita rindukan, dari yang kita harapkan hari ini. Dengar baik-baik, lihat ayat yang ke-9. Dikatakan begini, ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Amin. Ayat yang ke-10. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu, dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Hari ini Bapak Ibu
saya mau bilang hari ini kalau saudara ada di kursi ini dan mendengarkan firman Tuhan, maka saudara akan melonjak, berdiri, lalu berjalan kian kemari. Amin. Haleluya. Saya tuh tangkap di roh saya bahwa Tuhan tuh akan bawa gereja kita, Tuhan akan bawa jemaat kita untuk melihat bahkan hal-hal yang kita nggak pernah lihat. Amin. Kita akan menikmati fasilitas gereja, gedung gereja, keuangan, ya penuaian jiwa-jiwa, kesehatan, kemakmuran, panjang umur, awet muda. Amin. Ya, kalau masih ada saudara yang bilang, "Ah, masa sih Pak?" Ya balik lagi. Semua tinggal kepada pengenalan kita. Karena kuncinya cuma satu, semakin lu mengenal, maka lu akan semakin percaya. Haleluya. Karena hari ini lu gak percaya karena lu tidak mengenal. Ya, Yesus bilang, firman itu, Yesus bilang, kenapa firman itu tidak menetap di dalam dirimu? Karena kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus oleh Bapa. Kenapa firman itu kadang-kadang bisa masuk, bisa keluar, ya? Kalau hati lagi on fire, biarlah rohku menyala-nyala. Firmannya kenceng. Tapi begitu pulang ada badai, ada gelombang, tiba-tiba kayak firmannya cuk. Dia kayak apa namanya? Kayak kelelawar, ya, yang di film-film horor, yang pas masuk ke rumah hantu, pas pintunya dibuka langsung ada cuk. Kira-kira firmannya kayak gitu langsung terbang, ya. Karena tidak mengenal. Lihat ayat yang ke-9. Dikatakan begini. Ya, ia duduk dan mendengarkan ketika Paulus berbicara. Apa yang terjadi pada orang ini? Betul dia lumpuh, kayak kemarin saya bilang. Orang ini lumpuh tapi dia tidak budek. Haleluya. Jangan sampai lumpuh, budek pula. Masa lalu cuma satu, tapi karena lu selalu mikirin jadi berkembang lagi. Ya, jadi budek, jadi tuli, lama-lama jadi blow on. Haleluya. Loh. Ya, kalau punya masalah tuh jangan dikembang-kembangin. Ya, kalau udah punya masalah satu langsung diatasi. Jangan iya lo aku begini, ya karena aku nggak begini ya, makanya aku jadinya begini. Dan gara-gara ini, aku tambah lagi jadi begini. Jadi karena 1, 2, 3 ini, ya ampun aku stres dan akhirnya gara-gara aku stres muncul lagi. Astaga. Ya, yang berbunga itu hanya uang aja, hanya deposito. Masalah jangan dikembang-kembangin. Pakai baju kembang-kembang, kayak Bu Sinta tuh ya, pakai celana kembang-kembang bagus. Ya, tapi kalau masalah yang berkembang-kembang, haleluya, dijauhkan kiranya dalam nama Yesus. Ya, lihat Bapak Ibu, ia duduk dan mendengarkan. Ya, orang ini duduk tapi telinganya terbuka. Seperti saya bilang kemarin, ada orang gila yang coba dibodoh-bodohin. Orang gila ini aja masih bisa ngomong, lu mau ngebodoh-bodohin gue ya? Kurang ajar lu. Gue emang gila tapi gue nggak bodoh. Tuh, masa saudara kalah sama orang gila? Ya, masa mau dibodoh-bodohin sama iblis? Bilang sama iblis, iblis, ya gue hari ini rasanya dibilang orang iman gue gila. Tapi gue nggak bodoh. Gue mengenal siapa yang gue percayai. Haleluya. Ya, ia duduk dan mendengarkan. Waktu dia duduk dan mendengarkan, Paulus berbicara. Apa yang Paulus khotbahkan? Paulus mengkhotbahkan tentang kasih karunia. Paulus mengkhotbahkan tentang kasihnya Tuhan. Lihat, Kisah Rasul 14 ayatnya yang ke-3. Ada di bahannya. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ, di Listra. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya. Dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Amin. Apa yang diberitakan oleh Paulus? Paulus mengkhotbahkan tentang kasih karunia Tuhan. Paulus mengkhotbahkan tentang siapa Yesus itu. Ya, what a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever God you reign. Amin. Paulus memberitakan bahwa hai orang-orang Yahudi,
Termasuk engkau yang lumpuh hari ini. Selama ini kan engkau duduk, tapi yang kau dengarkan hukum Taurat kan. Dan hukum Taurat tidak menyembuhkanmu. Ketaatanmu terhadap agamamu tidak menyembuhkanmu. Betul. Ya, ketaatanmu terhadap adat istiadat Yahudi, terhadap hukum Taurat, terhadap perbuatan-perbuatan yang baik dan soleh, terbuktikan tidak menyelamatkanmu dan tidak menghasilkan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tapi waktu engkau mempercayai kabar baik ini, waktu engkau mempercayai tentang Yesus, bahwa dia datang dan dia sudah mati mengampuni dosa kita dan menyatakan kita tidak bersalah, sehingga membuat kita berani masuk ke tahta kasih karunia. Dan di dalam tahta kasih karunia, anything can happen. Amin. Makanya waktu dia dengerin message-nya Paulus, dia denger gila ya, rupanya hidup ini bukan karena gua. Rupanya cuma modal percaya. Modal percaya kepada apa yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib. Tetelestai, it is done, it is finished. Maka apa yang terjadi? Iman orang itu timbul. Dan waktu iman orang itu timbul, apa yang terjadi? Paulus cuma ngomong, bangkitlah. Ya, waktu orang itu lihat, waktu orang itu punya iman, Paulus bisa melihat dia dan berkata ini orang dapat disembuhkan. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun, seberat apapun, sesulit apapun, semustahil apapun masalahmu, sebesar apapun cita-citamu, serusak apapun hubunganmu, selumpuh apapun fisikmu hari ini, selama engkau punya iman, tidak ada yang mustahil. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ya, agak menyimpang dari sini. Roma 4 ayatnya yang ke-16. Yuk Bapak Ibu lihat dulu dari kita buka dari terjemahan yang barunya dulu. Roma 4 ayatnya yang ke-16. Ya, kita buka di Alkitabnya. Oke, yuk semua baca. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Haleluya. Lihat Bapak Ibu, waktu kita mengenal Tuhan dengan baik, waktu kita mendengarkan kabar baik, waktu kita mempercayai Injil itu, bahwa Yesus sudah mengerjakan semuanya. Dan menempatkan kita menjadi anak Allah, membuat kita berhak terhadap semua janji Allah. Lihat, Paulus menulis, karena itulah ya kebenaran kita hari ini, kebenaran yang saudara dan saya miliki hari ini, itu adalah kebenaran yang dasarnya hanya iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus yang telah mati bagi semua dosa-dosa kita. Dan hidup kita hari ini adalah hidup oleh karena mempercayai Dia. Amin. Karena kebenaran kita itu modalnya atau dasarnya atau basisnya atau fondasinya itu hanya karena percaya. Makanya semua yang kita terima hari ini dan yang akan kita terima di masa depan semua merupakan kasih karunia. Amin. Bahkan kalau saudara lihat di ayat yang sebelumnya, di Roma 4 ayat yang kelima, enggak usah dibuka Kak. Di situ dikatakan bahwa kalau ada di antara kita yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, ia akan hidup oleh karena imannya. Amin. Nangkep kan? Ya, jadi modalnya itu cuma karena iman. Makanya dibilang kebenaran kita bukan karena apa yang kita buat, hanya karena percaya. Amin. Bahkan firman Tuhan bilang kalau kamu gak kerja, hari ini saya mau kasih tahu kalau banyak orang kehilangan pekerjaan karena corona. Ya, kehilangan pekerjaan karena krisis, karena pandemik ya. Bukan karena kebodohan. Sekali lagi ya, gila tapi enggak bodoh. Ada orang yang paketnya komplit, gila plus
plus bodoh. Udah tahu itu bos lu lawan pula lagi. Baru kau bilang pula, alah saya nggak bekerja di sini juga, saya bisa kok di luar, coba aja. Itu namanya gila plus bodoh. Ya, pilih aja mau gila atau mau bodoh. Haleluya, ya. Lihat Bapak Ibu, firman Tuhan bilang kalau hari ini ada di antara kita yang nggak bekerja tapi percaya kepada Dia. Haleluya, ini saya bacain deh ya. Roma 4 ayatnya yang kelima. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Wah, jadi hari ini bagian kita tuh cuma percaya, 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 percaya. Amin. Cuma itu. Dan itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Haleluya. Hari ini banyak orang kehilangan pekerjaan lalu dia samakan dengan gua tamat riwayat gua Pak, runtuh dunia gua. Bego lu. Lu gak dengar kabar baik sih. Di dalam Kristus kalau engkau tidak bekerja, firman Tuhan menjamin selama engkau percaya. Tanya mau Om Rofi, berapa tahun Om? Gak bekerja Om? 2 tahun kan? Mau ditambah lagi? Enggak ya? Enggak kan ya? Cukup. Oke. Lihat dalam FIH-nya. Yuk lihat Bapak Ibu. Dalam FIH dikatakan begini. Jadi berkat-berkat Allah itu diberikan kepada kita karena iman. Sebagai suatu pemberian cuma-cuma. Berkat Allah diberikan kepada saya karena iman. Bukan cuma satu berkat loh. Dikatakan berkat Allah. Diberikan kepada saya karena iman. Nanti saya jelasin iman itu apa. Ada di ayatnya yang selanjutnya. Sebagai suatu pemberian cuma-cuma. Orang Malaysia bilang percuma. Ya. Kalau kawannya Om Rofi bilang gretong Bo. Ya. Artinya gratis. Betul ya Om ya? Kawannya Om Rofi itu Cigres karena dia paling suka gitu. Ayo mak, gretong. Nah, itulah dia tuh. Ya, karena ya ibu-ibu tuh dia punya radar di mana ada gretongan, di situ dia membangun tahta demi tahta. Ya, itu namanya the power of emak-emak, ya. Kayak mereka bisa mencium aja gitu kayak di mana ada gretongan langsung mereka kumpul. Haleluya. Ya, dan bukan hanya mereka bawa rombongannya. Haleluya. Oh ampuni Tuhan ibu-ibu ini. Ya, dan berkatilah sekali lagi hambamu ini Tuhan 30, 60, 100 kali. Ya, lihat Bapak Ibu. Lihat ya, berkat-berkat Allah itu diberikan kepada kita cuma-cuma hanya karena iman. Ya, apakah kita mengikuti adat istiadat Yahudi atau tidak? Nih, kita pasti memperoleh berkat-berkat itu. Amin. Asal saja kita mempunyai iman seperti iman Abraham. Sebab dalam hal iman, Abraham adalah bapak kita semua. Contoh yang paling gampang, apa yang bisa kita pelajari tentang iman Abraham? Waktu Tuhan minta anaknya Ishak, Ishak itu adalah penggenapan janjinya Tuhan untuk Abraham. Lalu yang Tuhan minta itu pula. Tapi lihat apa yang Abraham lakukan, Abraham berikan Ishak. Tuhan menguji hatinya untuk apa? Cuma mau tahu bahwa hatinya Abraham masih tersisa enggak di tempat-tempat lain. Apakah Elohim ini, apakah Yahweh, apakah Bapa ini, Bapa di sorga, satu-satunya tuannya Abraham. Apakah Tuhan itu satu-satunya pribadi yang Abraham paling percayai? Di atas semua yang dia rindukan, di atas semua janjinya Tuhan yang besar, janjinya Tuhan udah digenapi loh. Untuk Abraham dikasih Ishak. Tapi Tuhan mau minta lagi. Kadang-kala kan kita bilang, Tuhan berkati aku, nanti kalau Tuhan berkati aku akan begini dan begitu. Betul Tuhan berkati. Tahu-tahu dikasih 500 juta. Pas dikasih 500 juta, ya terus kata Tuhan, anakku tabur untuk pembangunan gereja.
Kalau dia bilang, oh puji Tuhan, iya udah pasti Tuhan 10%, udah pasti aku kasih. Bukan 10% anakku. Oh 20% kan Tuhan, bukan anakku. Hah? Berarti berapa Tuhan? Apakah 50%? Ya masa 50%, bukan anakku, semuanya. Kita bisa langsung, alamak, baru aja dapet. Betul? Padahal juga bukan karena kita. Itu kan Tuhan yang ngasih. Ya, betul kan? Waktu dikasih mobil baru, sebelum punya bilang, oh Tuhan nanti aku akan melayani dengan kendaraan ini, aku akan berkeliling-keliling. Baru anterin jemaat pulang, kedua rumah, lihat bensin, ting. Langsung, paling males lah kayak gini-gini, udah mana rumahnya masuk-masuk gang, udah gitu nungguin dia lama lagi di luar, AC gua nyala, emangnya dia yang bayarin bensin gua? Inilah. Haleluya. Lalu di mana Tuhannya yang tadinya, oh Tuhan, baru dikasih. Begitu diminta lagi langsung notanya ya, tolong ya Pak Didi ya, ini pokoknya mulai hari ini Pak Didi ya pelayanan, tapi setiap kepala saya hitung ya, setiap kepala yang naik di mobil. Sekali lagi Tuhan ampuni mereka dan berkati hamba-Mu. 30. Ya, di sini nggak ada, di sebelah sini nggak ada kayaknya ya, di sebelah sana. Sebelah sana. Oh Tuhan. Haleluya. Ya Pak Didi, awas Pak Didi, nanti hitungannya diubah ya. Per kepala plus jarak ya, ada jaraknya. Per kilometer dia 20.000. Haleluya. Oh ampuni mereka Tuhan ya. Kadang-kala kita baru diuji kayak gitu aja udah langsung Tuhan, langsung mulai murung lagi bermuram durja. Padahal juga belum tentu uangnya ditransfer. Maksudnya dikasih 500 juta, Tuhan baru ngomong pun, Tuhan baru cuma mau bilang kasih. Padahal belum dikasih aja kita udah bermuram durja. Ya, udah ya Tuhan kok gini sih ya. Ya, tapi Abraham dia kasih semua loh. Amin. Dan rupanya kan Tuhan itu Tuhan yang baik, dia nggak pernah mau ngambil. Ya, mungkin pasanganmu yang suka begitu ya. Kalau lagi baik hati, mama uang bulanan mama papa naikin 2 juta. Ya pas dia marah, mama 2 juta yang kemarin papa kasih, pakai ya buat bayar listrik, bayar air, beli ya elah yang ada malah minus. Haleluya. Oh Tuhan, kasihanilah istri-istri yang model ini ya, dan jauhkanlah suami-suami yang jenis demikian. Oke. Nah, lihat Bapak Ibu ya, ayatnya yang ke-17. Lihat dalam terjemahan yang barunya. Dikatakan begini. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya. Apa yang tidak ada menjadi ada. Ya, Abraham dia dengar firman Tuhan. Ya, Tuhan berfirman bahwa dia ditetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Tapi kenyataannya sebaliknya. Bukankah hidup kita sering begitu? Justru di saat waktu Tuhan berfirman engkau akan begini. Lalu kenyataannya sebaliknya kan. Betul gak sih? Ya, tapi lihat dong ayatnya ke-18 dikatakan gini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Makanya hari ini kalau saudara tanya iman itu apa Pak? Iman itu apa? Iman itu artinya nggak ada dasar, pokoknya tetap berharap. Nggak ada dasar, tetap percaya. Nggak ada dasar Pak buat jadi manajer, berharap aja, percaya aja. Nggak ada dasar Pak buat punya rumah tahun ini, berharap aja, percaya aja. Amin. Nggak ada dasar untuk percaya bahwa menjelang Desember saya akan menikah. Percaya aja. Tapi kalau di BFA ingat-ingat ya, 6 bulan sebelum menikah harus didaftarkan dulu. Ya, nanti imannya jadi tapi tetap kena tolak sama kantor gereja. Karena rupanya ada aturan yang jauh lebih tinggi ya. Di tempat kita bahwa harus 6 bulan ya. Jadi Bapak Ibu, ya hari ini kalau ditanya mau bangun di depan, mau bangun gereja, mau dibikin beginilah begitulah, itu berapa miliar, berapa puluh miliar. Ada dasarnya enggak? Enggak ada. Tapi kan tadi firman Tuhan bilang, kebenaran yang berdasarkan iman akan merupakan kasih karunia. Memang enggak ada dasar buat
Ya buat berharap di depan kita akan punya gedung yang begini, kita akan punya sound system, kita akan begini dan begitu, kita akan memenangkan ribuan jiwa. Gedungnya dibuat untuk kapasitas 3 kali ibadah cukup untuk 5.000 orang. Hari ini ngomong begini, gak ada dasarnya. Uangnya gak ada. Jumlah jemaatnya juga belum sampai 5.000. Baru 4.850. Haleluya. Amin. Haleluya. Tapi itulah iman. Berharap aja. Percaya aja. Menurut yang telah difirmankan. Nah pertanyaannya, Roma 10 ayat yang ke-17 berkata, iman timbul oleh karena pendengaran akan firman Kristus. Firman apa yang kita dengarkan? Firman Kristus bahwa it is done, it is finished, tetelestai, semua sudah selesai. Kalau hari ini sakit, katakan kepada sakit penyakitmu 2000 tahun yang lalu itu udah dibayar. Jangan diakui lagi, ya lo sakit. No, 2000 tahun yang lalu udah selesai kok. Kalau hari ini hidup di dalam kekurangan, dalam keterbatasan secara keuangan, katakan kemiskinanku sudah dibayar 2000 tahun yang lalu. Apa pula kau tagih-tagih hari ini. Amin. Haleluya. Makanya firman apa yang saudara dengar bukan cuma sekedar firman. Ya, ada jemaat yang bilang, Pak, kalau di BFA ini ya, khotbahnya tuh kok nyambungnya ke keadaan hari ini semua ya. Padahal khotbah yang saya ingin dengarkan Pak adalah khotbah tentang sejarah. Tentang siapa? Astaga, kok ada pula. Tentang sejarah, tentang ya bahwa bagaimana kitab Roma itu ditulis untuk siapa, lalu jemaat pada saat itu. Alamak. Ya kalau gitu kan ya apa nak dikata, berarti kan Anda salah tempat. Carilah gereja sejarah ya dan berharaplah supaya gereja itu jangan menjadi sejarah. Kalau kita kan gereja yang mau terus maju ke depan dong. Amin. Haleluya. Amin ya. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman. Ya, saya tutup di sini. Haleluya. Ya. Lihat, tadi kita belajar tentang imannya Abraham. Pokoknya percaya saya saja. Hari ini kau duduk dan bilang, Pak, udah bulan Juli, kayak mana ya? Apa bisa ya? Apa bisa? Pokoknya pegang aja yang tadi. Ya, kebenaran saudara itu cuma berdasarkan iman. Ya, amin. Haleluya. Ya, Abraham tadi bilang, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ya, ayatnya yang ke-18, enggak ada dasar. Hari ini kita nih mau punya dasar opo. Yang udah punya dasar aja tumbang, apa pula kau yang enggak ada dasar. Ya. Yang udah punya uang banyak aja, yang udah punya bisnis banyak aja kolaps, apa pula kau yang udah enggak punya modal, gaya-gayaan pula kau mau bisnis kayak begitu. Suka-suka aku lah. Namanya juga iman. Tadi yang saya bilang, gua memang gila, tapi gua enggak bodoh. Amin. Ya, gilanya gua karena mempercayai Dia. Haleluya. Berikan tepuk tangan dulu dong bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, tinggal yang terakhir nih ya, Matius 6 ayatnya yang ke-18. Ya, saya tutup di sini supaya saudara nanti kesimpulannya saudara, kalau saudara beriman, ya, pilihlah kepada siapa saudara mau percaya. Matius 6 ayat yang ke-19. Matius 6 ayat yang ke-19. Ya, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Terus 20. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya, lihat Yesus bilang, ya, ada harta di bumi. Tapi harta di bumi itu bakalan rusak, bakalan berkarat. Jadi jangan kumpulin harta di bumi. Lalu Yesus bilang yang kedua, ada harta yang kedua. Kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Ngengat dan karat nggak bisa ngerusakin itu. Pencuri nggak bisa membongkar serta mencurinya. Haleluya.
Ya, Yesus yang bilang, hari ini kalau kita ngerti bahwa kita ini bakalan, ya bahwa kita ini adalah orang yang diberkati dan Tuhan bakalan membuat hal-hal yang luar biasa, ajaib, ya. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ini Yesus ngomong di Matius 6, kenapa Tuhan ngomong soal harta? Karena Tuhan tahu bahwa saudara adalah anak-anak Allah, orang-orang yang kaya, makmur. Makanya Tuhan memperingatkan. Amin. Contoh, saya nggak mungkin ingetin KKD bahwa Kak, nanti kalau kamu sekolah di luar negeri, ya kalau kamu di Inggris, kamu akan begini dan begitu. Saya nggak akan mungkin kasih nasihat dia kayak begitu, kalau dia tidak akan pergi ke situ dong. Tapi karena dia akan mengalami itu, makanya saya ingetin dari sekarang. Oke, ya Tuhan ngomong soal harta. Ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu, matamu jahat gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya, Tuhan bilang bahwa semua itu kuncinya di mata. Lu salah lihat maka akan gelap seluruh tubuhmu. Kalau mata lu silau dengan harta, kalau hari ini kita fokus ya bahkan kita nggak lagi memperhatikan ya apa yang menjadi kehendak Tuhan soal area keuangan kita. Saya ngomong ini karena ini minggu pertama, minggu di mana semua jemaat Tuhan bawa perpuluhan. Ya, saya mau ingatkan supaya saudara, kita semua ini hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Sehingga hari ini apa sih ekspresi kita terhadap Tuhan? Apa bukti kecintaannya kita? Bukan hanya kita berdiri di altar ini dan melayani Tuhan, tapi seluruh hidup kita. Sama seperti Abraham, iman Abraham tadi kan. Kita akan diberkati, akan terima kalau kita juga hidup seperti, kalau kita juga punya iman seperti imannya Abraham. Abraham dengan Tuhan dia nggak hitung-hitungan. Abraham kasih semuanya, bahkan termasuk penggenapan janjinya Tuhan yang nggak mungkin saudara bisa punya uang. Saya punya saudara yang uangnya banyak keliling dunia, tapi soal anak dia nggak dapet. Tapi Abraham, ya Tuhan genapi janjinya soal anak, sesuatu yang nggak mungkin dilakukan dengan uang. Tapi ketika Tuhan minta, dia kasih. Itulah bukti betapa dia mencintai itu Tuhan. Ya, lihat ayat yang ke-24. Nih, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Haleluya. Kalau kita bicara bahwa dengan iman kita mengadakan hal mujizat, hari ini juga soal area keuangan kita, hiduplah dengan iman. Waktu kita mengembalikan milik Tuhan, persepuluhan, Bapak Ibu itulah ekspresi cinta kita, kepercayaan kita terhadap suplainya Tuhan untuk area keuangan kita. Bapak Ibu, ya arti dari Mammon ini adalah kekayaan, ya harta, tahta dan segala sesuatu ya yang sifatnya duniawi. Dan tahukah kita kebenarannya arti dari Mammon? Mammon waktu kita memiliki harta, tahta, keuangan, sebenarnya bukan kita yang memiliki dia, tetapi dia juga memiliki kita. Contoh, waktu saudara punya handphone ini, ya, handphone saya ini S21 Ultra 256 GB, harganya 18 hampir 20 juta. iPhone saya Pro Max 12 harganya 23.500.000. Kalau saya beli ini dan saya nikmati semuanya dan sebagainya, tanpa disadari bukan saya yang memiliki handphone ini, tapi handphone ini yang memiliki saya. Begitu juga dengan uangmu, begitu juga dengan hartamu. Makanya Tuhan bilang, kamu gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kamu pasti pilih yang satu dan kamu pasti membenci yang satu. Lihat dalam terjemahan FIH-nya. Kalian tidak dapat melayani dua majikan, Allah dan uang. Karena kalian akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Ibrani 7 ayatnya, yang ke-8 ya. Ibrani 7 ayatnya yang ke-8.
Ayat yang ke-6 dulu deh. Ibrani 7 ayat yang ke-6, baru ayat yang ke-8. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka, yuk baca, memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia. Walaupun ia adalah pemilik janji. Tadi kita belajar imannya Abraham. Abraham saja yang beriman sebagai pemilik janji. Ya, dia itu yang terima janji keselamatan loh. Ya, tapi kepada orang yang diurapi Tuhan seperti itu. Terhadap orang yang dipilih Tuhan seperti Abraham. Melkisedek. Siapakah itu Melkisedek? Ya, Yesus itu sendiri. Dikatakan memungut persepuluhan dari Abraham. Artinya Abraham, dia memilih untuk mengabdi hanya kepada satu Tuhan. Haleluya. Dan perpuluhan adalah bukti bahwa kita menunjukkan, meyakinkan Tuhan bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Tuhan di dalam hidupku. Ayat yang ke-8. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan dan di sana ia yang tentang diberi dia kesaksian bahwa ia hidup. Ya, dikatakan di sini saudara, ya nanti kalau saudara bawa persepuluhan saudara jangan lupa tulis namanya. Karena di sini yang terima memang gereja, tetapi di sorga sana dikatakan Yesus sendiri yang menerima persepuluhan saudara. Dan persepuluhan kita adalah deklarasi bahwa Yesus sampai hari ini dia hidup dan dia melihat setiap iman kita. Amin. Bukan soal banyaknya Bapak Ibu, tapi soal deklarasi kita. Siapakah yang menjadi Tuhan di dalam hidup kita? Kita gak mungkin mengabdi kepada dua Tuhan. Kita gak mungkin mengabdi kepada Tuhan dan kepada uang. Semua diberkati Tuhan. Mari dengan semangat kita bangkit berdiri. Yuk mari ambil tubuh Yesus. Haleluya Yesus. Mari angkat tubuh Yesus. Sekalipun gak ada dasar buat kami berharap secara keuangan, secara skill, secara akademis, secara hubungan, secara apapun Tuhan, masalah-masalah yang kami hadapi hari ini belum berubah, sana belum berubah, ini belum terjadi, ini belum terjadi, gak ada awan setelapak tangan, gak ada ini dan itu, gimana? Tapi hari ini sadari yang kau pegang di tangan kananmu adalah tubuh Yesus. Ini sebagai bukti bahwa bukan engkau lagi, tetapi Yesus yang sudah melakukannya. Orang lumpuh sejak lahir nggak pernah dapat berjalan, dia nggak pernah lihat hal-hal yang lebih besar seumur hidupnya. Tapi hari di mana dia mendengar tentang kasih karunia Tuhan, dikatakan dia mendengarkan dan iman timbul. Hari ini waktu engkau dengar firman Tuhan, biar iman timbul. Dan waktu engkau punya iman, anything can happen. Selama engkau berharap, selama engkau beriman, sekalipun gak ada dasar, engkau akan terima mujizat. Malam waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti, yang mengucap berkat. Dan dia memecah-mecahkannya dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu, ambillah dan makanlah. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini bagian tubuh mana di tubuhmu yang sakit? Imani, deklarasikan dan kau akan alami. Ini benar-benar tubuh Yesus yang sempurna. Dan waktu engkau makan, engkau terima kesembuhan detik itu juga. Yang percaya ini benar-benar tubuh Yesus, makan dengan iman dalam nama Yesus. Dan mari angkat darah Yesus. Ini bukan lagi cawan murka Allah, tetapi ini adalah cawan anugerahnya. Darahnya tertumpah sampai habis. Hari ini maukah engkau mendeklarasikan lewat hartamu, lewat perpuluhanmu, bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam gereja ini, sekalipun gak ada dasar, karena mungkin uang kami habis, tapi kami tetap berharap dan kami tetap percaya dan kami deklarasikan bahwa Yesuslah yang lebih mencintai kami. Sehingga kami dapat percaya, kami dapat bertindak dengan iman. Kekayaan, kemakmuran, kesehatan menjadi bagian kami. Dan sesudah dia mengambil cawan, dia mengucap syukur dan dia berkata ini adalah
Darahku yang tertumpah bagimu, bagi pengampunan dosamu. Darah yang memeteraikan perjanjian yang baru yang Allah buat dengan manusia. Ambillah dan minumlah. Sebab setiap kali kamu makan tubuh dan minum darahku, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Waktu kita memberitakan kematian Tuhan, di saat yang bersamaan kita mendeklarasikan bahwa kita adalah ahli warisnya. Kita adalah anak-anaknya, sebab darah Bapa mengalir di darah anak. Dan kita adalah ahli waris dari semua yang Dia janjikan. Yang percaya ini adalah darah Yesus. Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Aku berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Hari ini engkau yang sakit, terima kesembuhan. Engkau yang beribadah dari rumah, apapun sakit penyakitmu. Engkau yang terbaring karena COVID. Mungkin suamimu, mungkin keluargamu, mungkin istrimu, mungkin anakmu. Aku perintahkan kesembuhan terjadi. Segala sakit penyakit pergi. In the name of Jesus, tidak ada lagi kelumpuhan. Hari ini aku berkata, karena apa yang aku beritakan adalah kasih karunia. Bahwa oleh karena Yesus kami terima kesehatan, kami terima kesembuhan, semua sudah dibayar. Be healed in the name of Jesus. Hari ini engkau yang bermasalah, engkau yang punya pergumulan soal keuangan apapun itu. Terima pertolongan, terima jawaban. Percayai Tuhan dengan hartamu. Percayai Tuhan bukan hanya dengan waktumu. Layani Tuhan bukan hanya dengan waktu, dengan kesehatan, tapi juga dengan hartamu. Tuhan yang membuka tingkap-tingkap langit bagimu. Amin. Kami mengabdi hanya kepada satu Tuhan, dan Tuhan itu adalah Yesus Kristus di atas segala-galanya. Aku berdoa bagi setiap rumah tangga, bagi bisnis-bisnis terbuka hari ini. Ide-ide yang baru, hikmat-hikmat yang baru. Bagi jemaat Tuhan terbuka. Bagi anak-anak muda engkau dipakai menjadi alat yang luar biasa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus mengalir kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah Mari semua angkat tanganmu, katakan menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Mari semua umat Tuhan angkat tanganmu, katakan Aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari imanku. Imanku bersepakat percaya. Ku terima kesembuhan. Ku terima sekarang kesembuhan dari imanku. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Kami punya Yesus yang besar, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang luar biasa, dan kami punya di atas segala Bapa yang sangat baik dan mencintai kami. Amin. Kami bukan lagi hamba, tapi kami adalah anak-anak-Mu yang dikasihi. Kami mengucap syukur Bapa, sebentar lagi kami akan membawa persepuluhan kami, ucapan syukur kami, janji iman kami. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat setiap persembahanmu. Kalau engkau belum mempersiapkan, mari angkat tanganmu sama-sama semua kita mendeklarasikan. Maka menaburlah saya di gereja ini, dan dalam tahun ini juga pasti mendapat hasil 100 kali ganda, bahkan 1000 kali ganda. Sebab saya orang yang sangat diberkati Tuhan. Saya menjadi kaya, kian lama kian kaya. Dan saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan nama Tuhan, memperluas kerajaan Allah dan kerajaan sampai ke seluruh bumi. Angkat tanganmu. Tuhan yang memberkati setiap persembahan jemaat di tempat ini. Tuhan yang memberkati bisnismu.
Tuhan yang memberkati pekerjaanmu. Tuhan yang melindungi engkau, menutup bungkus engkau dengan darahnya. Aku berdoa, apapun hari ini yang kau bawa ke rumah Tuhan, Tuhan yang melipat gandakannya. Memang di tempat ini manusia yang fana yang menerimanya, tetapi di sana, di sorga, Tuhan Yesus yang menerimanya. Dan kita mendeklarasikan bahwa dia hidup. Oleh karena itu masa depan kita gilang gemilang. Bahkan kita tertawa melihat hari depan kita. Karena sebelum kita ada di sana, dia lebih dulu mendahului kita. Gue berdoa diberkati seluruh persembahan jemaat Tuhan di tempat ini. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Cinta dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai, mengurapi, memberkati keluar masukmu mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Percaya diberkati Tuhan, kita berkata amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dipersilakan untuk duduk, dan para pelayan Tuhan akan melayani persembahan Bapak Ibu Saudara. Saya mengucapkan selamat datang di gereja kita, Gereja Betania Urapan Baru Batam. Dan untuk semua jemaat Tuhan juga yang mungkin beribadah secara online bersama-sama dengan kami di gereja ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung, ya senang sekali kalau Bapak Ibu Saudara sekalian boleh beribadah bersama-sama dengan kami di gereja ini. Dan untuk jemaat Tuhan yang beribadah secara online, ingin membawa persembahannya, silahkan men-scan QRIS ataupun barcode yang ada di layar gadget dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan untuk persembahan persepuluhan boleh ditransfer ke nomor rekening yang telah disiapkan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai bulan depan nomor rekening persepuluhan kita akan berubah. Ya, saat ini kita hanya punya satu rekening, yaitu atas nama saya, atas nama Moza Reva Pake. Tapi mulai bulan depan persembahan persepuluhan akan akan disiapkan satu rekening persepuluhan atas nama gereja. Ya, atas nama Gereja Betania Urapan Baru Batam. Karena gereja kita sudah punya SKTL, sinode sendiri, ya pelan-pelan semua diperbaiki sehingga nanti semua rekening gereja akan tercantum nama gereja. Ya, bahkan untuk saudara juga yang di bawah yang sering berbelanja di BFA Corner, sekarang juga sudah dipersiapkan QRIS. Jadi kalau saudara nggak ada uang pas, silahkan saudara men-scan QRIS yang ada di situ. Ya, dan sementara baru hanya QR-nya BCA saja, ya, karena untuk mengurus QRIS ya agak ribet. Tapi nanti setelah kita sudah dapat ada yang namanya SK, ya maka kita bisa mengelola sendiri, ya, artinya membuat nomor rekening baru dengan nama gereja, ya. Dan saya ucapkan selamat datang apabila ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kita di gereja ini. Adakah yang baru pertama kali beribadah? Selamat datang. Ya, boleh banget beri. Ya. Terima kasih Ibu Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di gereja kita. Senang sekali boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan kalau belum tertanam di salah satu gereja lokal, boleh kami undang kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Itu saja semua pengumuman. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang selalu setia mengembalikan milik Tuhan lewat gereja ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh persembahan jemaat Tuhan. Dan Bapak Ibu yang paling penting, dukung dan doakan. Karena kita sedang mempersiapkan rencana pembangunan gedung gereja kita di tanah yang ada di depan. Setiap taburan dan persembahan saudara ya sangat berarti bagi pengembangan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa. Shalom.